Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zafarina Effendi dari Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang child grooming, yang mana maksud dan tujuan dari video ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, orang tua, guru, dan masyarakat umum mengenai budaya child grooming sebagai bentuk kekerasan seksual terselubung. Sebelum kita mendalami tentang child grooming, kita harus mengetahui dulu apa itu child grooming. Menurut David Finkelhor, yang merupakan ahli kriminologi dan perlindungan anak dari University of New Hampshire, grooming adalah proses sistematis yang digunakan oleh pelaku untuk mengakses, memanipulasi, dan mengeksploitasi anak secara seksual. Ia menekankan bahwa grooming adalah strategi psikologis untuk menurunkan pertahanan korban dan orang-orang di sekitar korban, termasuk orang tua dan juga guru. Nah, sementara itu, menurut Craven, Brown, dan Gilchrist, dalam jurnal mereka mendefinisikan grooming sebagai sebuah proses di mana pelaku secara sengaja menciptakan kondisi psikologis yang memungkinkan pelecehan seksual terhadap anak dilakukan dengan resistensi yang minimal. Nah, mereka menggarisbawahi bahwa grooming bisa terjadi dalam waktu yang panjang dan dilakukan secara halus tanpa ancaman atau kekerasan secara langsung. Nah, dari kedua pendapat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa secara umum, child grooming adalah taktik yang digunakan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk membujuk, memanipulasi, dan mengontrol korban agar bersedia terlibat dalam aktivitas seksual tanpa kekerasan fisik secara langsung. Nah, grooming ini tidak selalu melibatkan pemaksaan fisik, melainkan membangun hubungan seolah-olah konsensual dalam benak anak. Nah, ini yang membuat grooming itu sangat berbahaya karena sulit dideteksi dan seringkali korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Kasus child grooming pernah menjadi salah satu perbincangan yang hangat di sosial media, termasuk di Indonesia hingga saat ini. Yang mana, pada tanggal 10 Maret 2024, kanal YouTube Garosero Research Institute yang dimiliki oleh mantan reporter MBC, yaitu Kim Se-wi, mengunggah video menuding Kim So-hyun pernah menjalin hubungan dengan Kim Se-ron sejak tahun 2015, yang mana pada saat itu Kim Se-ron masih berusia 15 tahun, sementara Kim So-hyun sudah berusia 27 tahun. Nah, dilansir dari Koreabu, dalam hukum Korea Selatan, usia legal untuk memberikan persetujuan dalam hubungan seksual dulunya adalah 13 tahun, sebelum dinaikkan menjadi 16 tahun pada tahun 2020. Namun, batas usia dewasa di Korea ditetapkan pada umur 19 tahun. Nah, jika klaim ini benar, hubungan mereka saat itu dapat dikategorikan sebagai child grooming. Nah, dalam sosiologi kepemudaan, masa muda dipandang sebagai periode transisi yang sangat krusial, di mana individu belum sepenuhnya mencapai kedewasaan sosial, ekonomi, maupun psikologis. Nah, pada fase ini, remaja cenderung mengalami pencarian jati diri mereka, pembentukan nilai, dan kebutuhan akan pengakuan serta afeksi dari lingkungan sekitarnya. Nah, kerentanan ini membuka celah bagi terjadinya praktik child grooming. Nah, sosiologi kepemudaan melihat pemuda bukan hanya dari sisi biologisnya, tetapi juga sebagai konstruksi sosial. Nah, dalam masyarakat modern, pemuda seringkali ditempatkan dalam posisi yang ambigu, yang mana mereka dituntut untuk dewasa, namun tidak selalu diberi ruang atau perlindungan yang cukup. Nah, dalam hal ini, bisa menyebabkan mereka mudah dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan, seperti pelaku grooming yang memanfaatkan kesenjangan usia dan kekuasaan. Nah, dalam konteks figur publik seperti Kim Se-ron ini, remaja yang tumbuh dalam sorotan media memiliki kerentanan ganda, yang mana mereka tidak hanya menghadapi tekanan dari masyarakat, tetapi juga menjadi objek dalam industri yang seringkali menormalisasikan relasi tidak setara antara orang dewasa dan juga remaja. Nah, sosiologi kepemudaan menyoroti bagaimana budaya populer bisa menciptakan perspektif atau persepsi keliru tentang relasi romantis antara remaja dan dewasa yang sebenarnya bersifat eksploitatif. Nah, selanjutnya itu dalam perspektif asimetri kekuatan dalam relasi sosial,
yang mana grooming ini dilihat sebagai bentuk dominasi struktural, di mana pelaku dewasa memanfaatkan otoritas atau kekuatan sosialnya untuk membentuk relasi yang manipulatif. Nah, sosiologi kepemudaan menilai relasi ini sebagai bagian dari kontrol sosial atas tubuh dan pilihan remaja, yang seringkali dibungkam dengan dalih cinta, perhatian, atau kesepakatan bersama. Nah, sosiologi kepemudaan mendorong adanya intervensi struktural dan juga kultural dalam menangani child grooming. Ini termasuk edukasi seksualitas yang sehat, literasi digital yang kritis, dan pembentukan komunitas yang mendukung keberdayaan pemuda. Nah, dengan memperkuat kesadaran sosial pemuda, mereka dapat lebih memahami hak-haknya dan melindungi diri dari eksploitasi terselubung. Dalam pendekatan progresif, sosiologi kepemudaan mengedepankan bahwa pemuda harus diposisikan sebagai agen aktif dalam perubahan sosial, bukan hanya sebagai objek yang perlu dilindungi. Yang mana artinya adalah, selain memberikan perlindungan, masyarakat harus memberikan ruang bagi pemuda untuk menyuarakan pengalaman, menyusun strategi perlindungan sesama remaja, dan terlibat dalam advokasi kebijakan terkait kekerasan seksual dan perlindungan anak. Nah, child grooming ini dapat terjadi secara langsung maupun secara online melalui sosial media, aplikasi chatting, forum game, atau platform digital lainnya. Nah, secara lebih mendalam, ada 5 tahap yang biasanya dilakukan oleh pelaku agar sang target bisa dimanipulasi. Yang pertama adalah membangun kepercayaan sang korban, yang mana pelaku grooming biasanya memulai dengan menciptakan hubungan yang tampak peduli, perhatian, atau bersahabat dengan sang korban. Nah, tujuannya adalah agar mereka merasa aman dan nyaman berinteraksi, sehingga tidak dicurigai atau menolak saat pelaku mulai menyisipkan unsur manipulatif atau seksual. Nah, korban yang merasa diperhatikan cenderung lebih mudah percaya dan membuka diri mereka. Nah, yang kedua adalah menurunkan pertahanan atau kewaspadaan sang korban. Dengan pendekatan yang lembut dan perlahan, pelaku berusaha menurunkan kewaspadaan korban. Nah, secara bertahap, mereka dibiasakan dengan perilaku-perilaku yang melanggar batas, seperti sentuhan tidak pantas atau percakapan yang seksual, sampai mereka menganggap hal itu biasa atau sulit menolak karena ikatan emosional yang sudah terbentuk. Nah, yang ketiga adalah mengontrol korban secara emosional. Nah, setelah kepercayaan mereka dibangun, pelaku sering menciptakan situasi di mana korban merasa terikat secara emosional, seperti merasa dikasihani, diperhatikan, atau bahkan dicintai. Nah, hal ini membuat korban merasa memiliki hubungan khusus dengan pelaku. Dan pada akhirnya, mereka lebih mudah dipengaruhi, diminta memenuhi permintaan pelaku, atau bahkan merasa bersalah jika menolak. Nah, yang keempat adalah menjauhkan korban dari lingkungan pelindung, yang mana pelaku grooming itu biasanya berusaha menjauhkan korban dari orang-orang yang dapat melindungi sang korban, seperti orang tua, guru, atau teman dekat mereka. Nah, hal ini dilakukan agar tidak ada pihak ketiga yang menyadari tanda-tanda bahaya atau memperingatkan korban. Nah, kadang juga pelaku memanfaatkan konflik dalam keluarga atau kelemahan emosional anak untuk menjauhkan mereka dari dukungan sosial. Nah, yang terakhir adalah menyiapkan korban untuk pelecehan seksual. Nah, tahap terakhir dari proses grooming adalah pengeksploitasian korban. Nah, bagi mereka itu melalui pelecehan fisik secara langsung, eksploitasi seksual daring seperti meminta foto atau video yang tidak senonoh, atau ajakan bertemu untuk hubungan seksual. Nah, karena hubungan mereka sudah terjalin dan korban merasa terikat, mereka seringkali tidak sadar bahwa apa yang terjadi adalah bentuk pelecehan atau eksploitasi. Nah, pelaku grooming menggunakan pendekatan yang tidak mencolok,
dan tidak secara langsung atau tidak memaksa. Nah, sehingga tindakan mereka itu sulit dilaporkan atau dibuktikan secara hukum. Nah, mereka kerap menyamar sebagai teman sebaya, pengasuh, mentor, atau sosok yang mudah dipercayai oleh anak dan orang tua. Nah, pendekatan yang manipulatif ini membuat grooming sering tidak terdeteksi sehingga sudah terjadi pelecehan dan trauma serius terhadap sang korban. Nah, selain kasus Kim Seron, pada tanggal 6 Februari 2025, pada platform sosial media TikTok, terdapat kreator Indonesia pada akun @ditabok yang menceritakan bahwa ada temannya yang berusia 27 tahun memacari anak berusia 15 tahun. Sang pelaku menganggap hal tersebut merupakan hal normal. Bahkan sudah mempunyai izin dari ibu sang korban untuk memacari sang korban. Menurut WHO, umur pemuda adalah 15-24 tahun. Jika child grooming itu terus dilakukan, maka masa pemuda sang anak akan beresiko karena pada usia 15 tahun, anak cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, mudah dipengaruhi, dan sangat bergantung kepada orang yang mereka percayai. Jika ikatan batin antara korban dan pelaku sudah lekat, pelaku bisa saja mengeksploitasi sang korban, bahkan bisa melakukan hal yang tidak senonoh. Lalu, apa saja sih ciri-ciri anak yang mungkin menjadi korban grooming? Nah, yang pertama adalah tiba-tiba menjadi tertutup dan menjaga rahasia dari keluarga. Yang kedua adalah memiliki telepon genggam kedua atau menghapus pesan secara rutin. Ketiga adalah mendapat hadiah dari orang yang tidak diketahui. Yang keempat adalah berubah perilaku secara drastis, seperti menjadi mudah marah, takut, atau sangat tergantung kepada ponsel. Dan yang terakhir adalah enggan memberitahu siapa yang mereka ajak bicara, khususnya secara online. Nah, lalu bagaimana sih pencegahan yang bisa kita lakukan dalam mencegah child grooming? Nah, dari segi orang tua sendiri, mereka bisa berkomunikasi terbuka dengan anak soal bahaya online. Yang kedua adalah mengajari anak untuk tidak membagikan informasi pribadi di internet. Yang ketiga adalah memantau aktivitas digital anak, termasuk aplikasi yang mereka gunakan. Dan yang terakhir adalah mengajarkan anak batasan tubuh dan privasi, serta bahwa mereka boleh mengatakan tidak kepada seseorang. Nah, dari sisi perlindungan untuk anak, jangan pernah bertemu dengan orang asing dari internet, khususnya ketika bertemu secara sendirian. Nah, yang kedua adalah segera melaporkan jika merasa tidak nyaman saat chatting dengan seseorang. Dan yang terakhir adalah kita harus mengingat bahwa cinta atau kasih sayang tidak perlu dirahasiakan dari keluarga. Child grooming bukanlah hal yang sepele. Di balik wajah yang ramah, bisa tersembunyi niat jahat yang mengincar anak-anak. Mari lebih waspada, lebih peduli, dan lebih berani berbicara. Jika kamu melihat atau mengalami tanda-tanda grooming, janganlah diam. Ceritakan kepada orang yang kamu percaya atau laporkan pada pihak yang berwenang. Lindungi anak-anak karena mereka berhak tumbuh dalam rasa aman dan kasih sayang, bukan ketakutan. Bersama, kita bisa hentikan kekerasan seksual sejak dari akarnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk bagikan video ini untuk menyebarkan kesadaran, karena perlindungan anak adalah tanggung jawab kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.